Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya membuat form login direct native yang nantinya pertukaran datanya kita menggunakan REST API, backend-nya itu menggunakan framework Coordinator 4. Video ini melanjutkan tutorial kita mengenai CRUD, React Native, dan Coordinator 4 ya. Jadi teman-teman jika belum coba yang ini silahkan tonton video saya yang sebelumnya mengenai playlist tentang belajar React Native gitu ya. Kebetulan saya di semester kemarin mendapatkan mata kuliah ya, aplikasi mobile dan materinya mengenai React Native. Baik, bagaimana sih caranya membuat form login? Sebelumnya, jadi kebetulan saya di backend-nya ini, Coordinator 4 ini, saya menggunakan sebuah library yang bisa disebut JWT, JSON Web Token. Jadi ini yang sebagai nantinya signature gitu ya, atau kayak token yang sifatnya rahasia. Jadi setiap login itu akan diberikan tokennya, nanti ada expire-nya gitu. Bagaimana sih caranya? Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya, silahkan buka API server kita yang sudah kita buat sebelumnya. Jika belum, silahkan tonton video saya gitu ya. Video saya di playlist belajar React Native mengenai CRUD, React Native, dan Coordinator 4 ini. Silahkan buka API servernya. Terlebih dahulu cek dulu ya IP-nya. Ya, pastikan IP-nya ini, IP komputer kita ini sudah sama dengan yang ada di konfigurasi app atau app, letaknya itu di dalam folder app config app.php. Ini filenya, lihat di line 26, ganti ini IP kita gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah tabel. Kalau saya di sini menggunakan SQLiok sebagai toolsnya, teman-teman silakan buat tabel. Di sini saya menggunakan tabel users yang sudah saya buat. Kemudian yang mana fieldnya itu ada 4. Teman-teman boleh dicoba saja gitu ya. Ini saya zoom tabel users ya pakai S. Kemudian ada kolom ID, integer, primary key, ID user, varchar 20 dan seterusnya. Baik, jika sudah, di sini saya isi manual saja terlebih dahulu. ID user. Untuk passwordnya, ini kan saya menggunakan hash password ya. Jadi untuk mendapatkan hash password ini, saya mencobakan seperti ini. Maaf, saya buka dulu API server saya. Di sini saya membuat, maaf ya, ini controller yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa coba di sini paling bawah. Ini hanya tes saja untuk mendapatkan password hashnya. Function test, misalkan gini. Kemudian echo password hash, kemudian saya buat aja 1 sampai 6. Kemudian password maaf, ini huruf besar ya. Password bcrypt atau default boleh juga. Saya biasanya pakai bcrypt. Saya simpan. Kemudian saya jalankan di browser ya, teman-teman. Di sini saya ganti dengan ya. Di sini pakai IP atau boleh pakai localhost ya. Localhost. Kemudian API server kita, apa nama foldernya, kemudian public, kemudian nama controller, kemudian nama function kita buat tadi test. Maaf, nomor PPT test tidak temukan. Maaf ya. Mahasiswa function test. Jadi sebentar. Ini saya matikan dulu ya. Untuk mendapatkan passwordnya aja dulu ya. Saya matikan. Saya simpan dulu, kemudian saya refresh di sini. Oh. Maaf ya teman-teman. Kalau enggak gini aja ya. Ini saya back lagi nih. Kemudian ini fungsinya saya hapus lagi. Saya buatnya di home aja ya. Saya buat di home aja. Kemudian
Ini dia function test. Nih, sini saya hapus. Kebetulan saya udah buat ini. Nah, gitu ya. Jadi saya buat seperti ini, home, kemudian test. Oke. Kemudian yang ini, hashnya ini, jangan sampai ada spasi ya. Atau Ctrl A boleh. Ini ada spasi sebenarnya. Oke, saya copy di sini, saya pastekan di sini. Sip, email usernya terserah aja ya teman-teman. Jika sudah, nih untuk usernya kita manual aja. Kita back lagi ke API server kita. Home-nya kita tutup aja dulu. Kemudian kita di sini saya udah buat controller login. Jadi saya buat manual aja ya. Jadi ini saya hapus saja yang sudah saya buat. Delete. Oke. Saya akan membuat controller ya. Saya menggunakan di sini PHP Spark. Boleh PHP Spark make controller. Untuk membuat controllernya namanya login. Ya, saya enter di sini. Oke, loginnya sudah dibuat. Sip. Kemudian saya akan install yang namanya Firebase JWT. Jadi saya cari aja di Google ya. Kemudian cari Firebase JWT. Dia di halaman pertama di sini. Maaf, di halaman yang di bagian kedua. Kita akan install menggunakan Composer. Jadi teman-teman silakan install dulu Composernya di Windows. Nih. Ini di copy saja di sini ya teman-teman. Kemudian di sini back lagi ke terminalnya. Ya, silakan klik kanan dan nanti di enter. Ya, dan kebetulan saya sudah install Firebase JWT di sini. Ya. Silakan ditunggu. Oke ya. Kemudian di sini saya akan panggil nih use. Kemudian sini saya buat coiniter. Kemudian kemudian RESTful resource controller di sini. Oke ya. Kemudian use coiniter API, kemudian respond try. Oke, kemudian base controllernya kita ganti dengan resource controller. Kemudian saya di sini menggunakan tambahkan lagi sini ya, use respond try. Oke, di function index saya akan satu lagi saya membuat model. Teman-teman, silakan buat model. Di sini modelnya, nama filenya itu model outs, ya. Atau supaya tidak membingungkan, ya boleh di rename saja nih. Saya rename aja, buat aja model login. Jadi di sini nanti kebetulan saya udah buat ya. Model nama file dengan nama kelas itu sama ya. Model login. Kemudian di sini saya panggil nih protected variable tabel user tadi. Di sini saya buat function check login membawa parameter ID user. Silakan diketik aja di sini. Di pause saja. Ini query-nya select bintang from nama tabel where ID user bla 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 gitu ya. Where kondisi ID user sama dengan apa gitu, sesuai dengan parameter yang dibawanya. Sudah ya teman-teman. Back lagi ke controller login. Di sini saya manggil modelnya app model login. Ya. Kemudian saya buat sini model login new model login. Saya membuat variabel untuk menampung kelas model login. Ya, kelas yang dari modelnya. Kemudian saya buat cek dulu ya, cek user di sini. Oh ya, satu lagi saya akan ambil parameter nantinya ID user string this
request get var ID user. Ya, nanti parameter yang dikirimkan dari rig native nanti ya. Kemudian di sini pass user. Di sini pass user. Jadi saya samain aja gitu ya. Kemudian saya lakukan check user. Model login. Check login. ID user. Oke, check login ini function yang dari model tadi. Ini nilai yang diambil dari sini. Ya, jika ada gitu ya. Jika ada, kita bisa lakukan ya. Jika check user, ini saya ulangi lagi, jika count check user get result array, gitu ya, besar dari 0, artinya jika datanya ada sesuai dengan user yang kita kirimkan, maka lanjutkan gitu ya. Di sini jika tidak, saya buat pesan seperti ini, return string this file not found. Metode dari respond type di sini saya buat di sini, maaf, user tidak ditemukan. Oke, ini gimana cara mencobakannya? Teman-teman bisa menggunakan Postman ya. Silakan dijalankan Postman-nya. Untuk mentesnya, silakan ketikkan ini alamatnya sampai di sini dulu ya. Kemudian ambil yang body, metodenya post, key-nya kita coba masukkan ID user, parameter sama yang seperti yang ini ya. Kemudian value-nya kita coba aja terserah gitu ya. Coba kita send. Yang pastinya muncul yang ini resource controller. Ada error. Errornya di sini kayaknya ada kesalahan di bagian use yang ini. Oke, tidak diketahui, berarti i-nya besar sini ya. Oke, kita coba lagi. Status oke. Oke, ternyata ada kesalahan di sini, bentar ya. Baik ya, ini sudah berhasil. Jadi kemungkinan ada pesan-pesan yang aneh-aneh yang tadi. Silakan teman-teman ubah dalam bentuk JSON di sini ya. Kemudian coba ubah jadi get atau post. Pastikan terlebih dahulu seperti ini. Kalau kita lihat di bagian yang sudah kita buat, itu sebenarnya nggak ada masalah. File not found ini otomatis status yang muncul adalah 404. Gitu ya. Atau kita bisa cobakan perintahnya seperti ini. Kalau ada, output, kemudian message, user ada. Ini untuk coba saja gitu ya. Kemudian string this, respond, kemudian variable output, kemudian sini oke. Statusnya 200 gitu ya. Jadi saya coba lagi di sini. Value-nya itu ini usernya asli yang benar. Maka muncul pesan misal user ada nih status oke. Baik ya teman-teman, ini sudah berhasil. Berarti kita back di sini. Jika sudah berhasil, kita akan tampung variabel lagi row dari check login, check user. Kita panggil variabel row method ya, row array. Kemudian password hash-nya user kita ambil dari ini. Ini field dari tabel ya. Ambil dari sini. Oke. Kita lakukan verify. Jika passwordnya sama. Ya. Password user, password hash user. Nah, jadi gini. Password yang dikirimkan parameternya
dicocokkan dengan password hash yang ada pada tabel. Ya, jika benar berarti kita buat seperti ini ya. Sama kayak tadi. Message. Kemudian saya buat di sini message password benar gitu ya. Pas benar. Kemudian return string this respond. Oke. Else jika tidak, ini saya copy saja supaya cepat. Kemudian saya buat sini password salah. Oke, ini kita tes lagi, boleh ya? Saya kirimkan ini benar. Password salah karena parameter apanya? Di sini password user. Value-nya apa? Misalkan 123, saya kirimkan lagi di sini. Sudah, kalau misalkan 456 tadi 1 sampai 6. Oke, password benar ya. Berarti codingan kita sudah benar di sini. Baik. Berarti yang di sini kita kayak ini ya. Sip. Jika sudah, kita akan panggil Firebase. Ini teman-teman. Kita lihat contekan di sini. Use Firebase JWT yang ini ya. Ini kita copy. Oke. Kemudian di sini teman-teman saya udah punya script seperti ini ya, yang saya dapatkan dari Google juga di internet. Jadi teman-teman silakan di post aja codingan saya, bentar, khusus yang ini aja. Namun terlebih dahulu di sini ada merah karena secret key-nya belum ada. Nah, kebetulan saya membuat secret key itu di environment-nya. Silakan teman-teman buka file environment dari CI-nya. Kita scroll ke bawah ini environment. Silakan dibuka. Kemudian saya tambahkan sebuah, kalau di sini namanya variable ya, token key. Ini ketikkan aja terserah ya. Kalau bisa tambahin simbol. Ya, terserah aja sih. Terserah aja gimana tulisannya, yang penting acak gitu ya. Ini environment-nya namanya token key. Jadi di bagian secret key ini kita akan panggil get environment kemudian token key gitu ya. Jadi so.claim ini silahkan diketik teman-teman. Ini terserah aja variabelnya, kebetulan saya dapat dari internet. Ini expire tokennya itu saya buat 1 menit aja terlebih dahulu untuk ngetesnya. Kalau pengen 1 jam ya kalkulasikan saja, misalnya 3600 gitu ya 1 jam. Kemudian kita generate tokennya gunakan dari library JWT yang sudah kita panggil di sini, Firebase JWT yang ada di line 8. Ya, kemudian kita buat outputnya, statusnya 200, message-nya berhasil login, tokennya langsung digenerate, langsung kita dapatkan. Emailnya apa gitu, emailnya dari tabel yang tadi gitu ya, yang ini field. Kemudian ID user bisa kita gunakan untuk session atau nilai ini, parameter ini bisa kita gunakan nantinya di React Native gitu ya. Kemudian expire-nya dikasih tahu gitu ya, ambil dari sini expire claim. Jadi teman-teman silahkan di pause saja codingan saya, video saya, diketik aja sampai di yang ini, yang saya blok ini. Oke ya, dari line 28 sampai 43. Oke, kita coba di sini Postman. Saya send lagi di sini. Justru berhasil login. Ini dia. Ini tokennya. Oke ya teman-teman, kita sudah mendapatkan tokennya di sini.
Ini tokennya yang bisa kita gunakan, yang expire-nya itu selama 1 menit. Jadi kalau udah 1 menit, kita akan bawa logika kembali ke login gitu ya, direct native-nya. Jadi setiap login itu akan digenerate kembali. Sudah. Kemudian kita bisa tambahkan, kita tes lagi di mahasiswa, di bagian sini, yang ini. Kita tambahkan, jadi sebelum akses mahasiswa harus dimintakan token terlebih dahulu. Jadi, kalau kita send ini kan udah berhasil nih. Kita pengen sebelum akses ini harus dimintakan token terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Jadi perintahnya saya buat kayak ini ya. Secret key, token key. Diambil dari get environment. Token key. Oke, kemudian saya buat token null. Kemudian saya buat out header, misalkan gitu ya. String this requires. Kemudian get server. Kemudian http authorization. Gini tulisannya. Oke, kemudian saya buat lagi gini, hr explode. Ini kasih space ya, koma out header. Ini jangan lupa dikasih space. Di sini nggak pakai r, ini dikasih spasi gitu. Kemudian token variable r, kita buat 1 di sini. Kemudian jika tokennya sama nanti, maka saya buat bracket di sini. Maaf, nggak bisa ya. Saya buat sini aja ya, try. Kemudian di sini catch, kalau ada error misalkan gitu ya. Di try-nya kita buat nih di code jwt di code, kemudian token key, array. Di sini kita akan menggunakan HS256. Udah defaultnya gitu ya. HS256. Kemudian jika sesuai di code, maka yang ini kita pindahin ke atas gitu. Oke, jika benar maka kita tampilkan datanya. Kemudian catch. Sini saya buat exception, ini backslash lah. Kemudian variable e, ini terserah. Kemudian saya buat perintahnya message akses ditolak misalkan. Maaf, ditolak. Kemudian status kita buat 401. Kemudian errornya kita bisa ambil yang variable e tadi. Get message return string this respond output. Oke. Di sini kita kasih 401. Oke ya. Jika sudah, kita tes menggunakan Postman. Kita send lagi. Justrunya expire token. Karena 1 menit ya. Misalnya ditolak, tokennya sudah expire. Jadi kalau saya send lagi, token tidak ditemukan. Maka dari itu kita coba lagi login, send.
Kemudian kita kopikan tokennya. Ya, kita kopikan tokennya. Kemudian kita coba di Postman di sini. Kemudian ambil authorization. Ambil type-nya biar token namanya di sini. Biar token. Kemudian tokennya kita pastekan di sini. Kita send. Sudah tampil datanya teman-teman. Gitu. Gimana? Kalau misalkan tokennya salah, di sini saya bawa satu aja, send, maka katanya signature verification failed, akses ditolak. Gimana teman-teman? Lumayan agak lama ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, untuk yang React native-nya kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, silakan ditonton video selanjutnya ya. Terima kasih.